Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Jadi hari ini kita akan membuat konten tentang analisis market guys, atau tentang pemasaran timun. Jadi selain kita ini membudidaya timun ya teman-teman ya, tentang mengatasi hama, tentang pemupukan, tentang pengairan, tentang olah tanah dan sebagainya. Sebetulnya ada bagian terpenting juga teman-teman, yang sebetulnya ini adalah ending dari kita bertani, yaitu tentang pemasaran atau market teman-teman. Jadi kenapa saya bilang seperti itu ya, karena kita ini kan bertani ini kan yang diharapkan adalah hasilnya teman-teman. Jadi yang paling utama adalah market. Jadi ini kembali lagi ya, saya akan berbicara tentang pengalaman saya teman-teman. Jadi saya tuh kan sering menanam timun itu di setiap saat teman-teman. Artinya hampir 1 bulan 2 bulan itu tanam terus kan, sepanjang tahun teman, dan itu saya lakukan bertahun-tahun teman-teman ya. Mungkin terhitung ya, ini tahun yang ke-6 teman-teman. Jadi sedikit banyak saya tuh punya pengalaman tentang kapan harganya tinggi timun itu di pasaran, kemudian kapan harganya akan jatuh atau turun teman-teman. Cuman ini ya apa yang menjadi referensi saya sendiri, dan dengan berbagi ini semoga teman-teman nanti apabila bertani juga akan mendapatkan harga yang tinggi teman-teman, sesuai dengan harapan kita teman-teman. Jadi tetap di sini ya teman-teman, di channel Mandada Garden. Mohon dibantu ya dengan disupport dengan cara di like, share, dan subscribe, jangan lupa. Let's go, kita ikuti ulasannya guys. Halo teman-teman, jadi analisis market kita hari ini kita bagi menjadi dua teman-teman, yaitu yang pertama, kapan waktunya kita itu dilarang menanam timun ya. Dilarang menanam timun karena harganya nanti berpotensi akan jatuh, dan kapan waktunya dianjurkan atau kita diperbolehkan untuk menanam timun. Jadi kemungkinan atau potensi nanti harganya akan tinggi. Jadi langsung saja teman-teman ya, biar tidak berdele-dele. Yang pertama ya teman-teman ya, larangan kita untuk menanam timun itu menanam di bulan 12 dan bulan 1 teman-teman ya. Kenapa seperti itu ya teman-teman ya? Ini sebetulnya saya tuh hampir selain bulan itu pernah menanam semua teman-teman. Cuman di bulan 12 dan bulan 1 tidak pernah. Jadi sebetulnya analisis ini saya tuh nggak tahu ya masalah musim di luar Jawa atau di mana kata. Jadi yang setahu saya itu di Jawa teman-teman. Kenapa saya melarang menanam di bulan 12 teman-teman? Jadi dengan menanam di bulan 12 ini nanti panennya akan di musim penghujan teman-teman, di tengah musim penghujan, yaitu bulan 1 teman. Jadi ini timun nanti tidak akan laku teman-teman ya. Jadi ini memang kalau menurut saya itu fardhu ain, tidak boleh menanam di bulan 12 teman-teman ya. Mungkin ini ya di lahan teman-teman, kalau mungkin di greenhouse saya nggak tahu teman-teman. Cuman memang orang di musim penghujan itu nggak suka memakan timun seperti itu teman-teman. Ini yang pertama. Yang kedua ya teman-teman ya, yang bulan 1 teman-teman ya, ini ya tetap di bagian 1, cuman di bulan 1 teman-teman. Jadi di bulan 1 ini sebetulnya teman-teman ya, ini orang tuh jarang menanam di situ karena memang susah teman-teman, karena ini kan waktu hujan itu kan memang sulit untuk menanam timun karena kebutuhan mataharinya nggak ada teman-teman. Jadi susah namanya seperti ini teman-teman. Jadi saya teman-teman tidak karena ini belum membahas pemasaran, budidayanya sangat susah teman-teman. Jadi saya tuh hanya menanam sekali itu teman-teman ya, di bulan Januari itu tahun 2019 teman-teman ya. Itu cuma di akhir ya, saya tidak hitung sebenarnya 28 Januari tahun 2019 itu saya pernah menanam teman-teman. Cuman itu sudah di akhir teman-teman. Cuman secara performanya saya anjurkan teman-teman, karena memang biasanya di musim itu masih kemarau, masih hujan teman-teman ya. Jadi memang susah teman-teman. Tahun 2019 itu memang kayak musim penghujannya sangat pendek seperti itu teman-teman. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman ya, menanam sebulan sebelum puasa ini dilarang juga teman-teman. Kalau saya tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena orang-orang itu ya, saya nggak tahu kenapa di bulan puasa itu timun selalu tidak laku teman-teman. Harganya anjlok. Kenapa? Karena menurut analisa saya, jadi masyarakat itu di bulan puasa itu kelasnya itu tidak makan timun teman-teman, tapi lebih dari timun. Jadi mungkin makanannya di atas timun gitu teman-teman. Jadi timun itu nggak laku gitu ya. Mungkin semangka atau melon atau apa. Jadi yang kedua itu teman. Jadi saya tidak
merekomendasikan intinya panennya ketika puasa itu teman-teman. Itu tidak baik teman-teman. Ini yang kedua. Yang ketiga teman-teman itu ini teman-teman menghindari tanam massal teman-teman. Jadi teman-teman ini perlu tahu bahwa kalau kita mau menanam timun teman-teman, kita harusnya tetap survei lokal, survei apa ya, kecil-kecilan gitu loh. Jadi kita ini kalau kita mau nanam bulan ini misal saja, kita harus survei kecil-kecilan teman-teman. Ya mungkin gini loh, di tempat lokal kita, jadi mungkin satu kecamatan lah. Jadi kalau ada orang menanam massal, kita jangan menanam seperti itu, nanti harganya akan jeblok teman-teman. Ini bagian satu, jadi ada 3 teman, ini larang-larangan. Jadi yang kedua ini yang bagian 2 itu kapan kita diperbolehkan untuk menanam timun teman-teman, dan insya Allah nanti berpotensi harganya bagus teman-teman. Yang pertama ya teman-teman, ini kalau menurut saya rekomendasikan itu di bulan 2 teman-teman. Jadi seperti saya katakan tadi ya, di akhir bulan Januari tahun 2019 itu saya mendapat harga bagus teman-teman. Jadi analisanya seperti ini teman-teman ya. Biasanya teman-teman orang tuh tani itu ada yang tani musiman, ada yang tani tani terus menerus, atau memang petani murni teman-teman. Jadi sebetulnya menanam di bulan 2 itu tuh menghindari atau menanam lebih dulu dari petani musiman teman-teman. Kenapa? Jadi petani musiman itu maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi memang ada teman-teman ya. Jadi kebanyakan petani musiman itu menanam setelah MT1 tanam padi teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, tradisinya ya, ini pengalaman saya lah. Jadi setelah orang-orang itu menanam padi di MT1 ya, musim tanam 1 itu biasanya setelah itu ditanami secara massal itu menanam timun. Jadi menanamnya ini kalau saya sebenarnya petani musiman ya, hanya menanam 1 kali itu saja. Jadi menanam di bulan 2 itu baik karena dia menghindari ini teman-teman. Jadi lebih dulu dari petani musiman tadi. Insya Allah ini harganya akan bagus teman-teman. Ini yang pertama teman-teman. Yang kedua, jadi menanam timun itu menjelang puasa. Tadi puasa awal itu menanam timun nanti hasilnya akan bagus teman-teman. Kenapa seperti itu? Jadi orang-orang itu biasanya puasa ini kan banyak yang tidak menanam teman-teman. Jadi intinya gini teman-teman, panennya itu pada saat lebaran itu harganya biasanya akan bagus. Entah kenapa teman-teman, mungkin secara psikologis ini orang-orang itu kan di bulan puasa tidak makan, mungkin balas dendam makan banyak mungkin setelah puasa. Jadi pengalaman saya, jadi setelah puasa itu harga akan stabilin sangat lama teman-teman ya. Jadi biasanya ya sangat lama itu, sekitar 3 bulanan harga akan bagus terus teman-teman. Nggak tahu ya, ini mungkin memang ke atas sini itu harga sudah bagus teman, biasanya stabil teman-teman ya. Jadi ada harga akan hancur itu apabila ada hal tertentu, mungkin ada tanam masalah. Kalau tidak, ini harganya biasanya timun itu stabil teman-teman ya. Setelah lebaran ke atas, kenapa seperti itu ya? Karena setelah lebaran ke atas ini kan biasanya itu yang menanam itu biasanya sudah petani murni teman-teman ya. Sudah petani murni, betul petani, bukan petani musiman. Artinya memang tanah-tanah emang bisa untuk tani karena ini sudah masuk musim kemarau. Jadi bagus teman-teman. Jadi menanamnya yang kedua itu menjelang Ramadan. Jadi intinya panennya setelah lebaran itu akan bagus. Kemudian yang ketiga teman-teman ya, ini di masa transisi teman-teman. Kalau saya rekomendasikan tuh bulan 11 teman-teman. Bulan 11 itu masa transisi teman-teman. Masa transisi antara kemarau ke hujan itu jarang orang melihat ini teman-teman, karena petani itu timun itu sudah ketika bulan 10-11 ini sudah jarang menanam karena ini memang tengah kemarau. Ketika kita mau menanam teman-teman di bulan 11 ini biasanya harganya bagus teman-teman. Ini nanti juga tanam di tahun 2020 juga harganya bagus teman-teman. Saya menanam sekitar 8 bungkus timun labana itu harganya bagus, itu saya menanam bulan 11 teman. Jadi kenapa harganya bagus ini analisanya mungkin jarang yang tanam teman-teman. Jadi yang tanam itu memang benar-benar yang nyalinya tinggi karena tanamnya agak susah. Karena bulan 11 itu kan panasnya luar biasa, berarti proses tanamnya agak susah karena dengan seleksi alam seperti itu mungkin harganya akan tinggi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini referensi dari saya, semoga bisa menjadi bahan untuk referensi lah. Jadi teman-teman tidak harus mengikuti, cuman anggaplah apa yang saya katakan ini adalah bagian dari ilmu. Mungkin kalau benak Anda semua teman-teman ini sebuah ini
apa yang saya katakan ini anggap saja sebuah buku yang Anda taruh lah, mungkin suatu hari nanti dibutuhkan ya dipakai. Jadi seperti itu, saya tidak berarti menggurui teman-teman semua. Jadi intinya ini adalah apa ini ya teman-teman ya, saya berbicara pengalaman empiris saya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi dengan taunya market seperti mungkin semoga teman-teman nanti apabila menanam dapat harga yang tinggi, karena itu memang harapan kita semua ya petani. Jadi seperti itu saja, semoga ada manfaatnya walau hanya sedikit ya teman-teman. Terima kasih menyimak video ini sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.